Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Misbah Doa. Dimanapun berada malam hari ini, mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita mau satukan hati kita mau menyembah Tuhan. Bila kiranya kekuatan yang baru dari Tuhan di malam hari ini boleh nyata di dalam kehidupan setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Jikalau Tuhan boleh memimpin langkah-langkah setiap kami umat-Mu. Apapun pekerjaan kami, apapun aktivitas kami sehari ini, Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau siapkan hati kami. Biar kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan setiap kami. Kami mau hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kami. Dan kami terus mau belajar untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kami memilih untuk mendekat di dalam hadirat-Mu. Mendekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah sumber harapan kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang menopang setiap kami. Memberikan kekuatan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami datang mendekat. Kami mau nikmati Engkau malam ini. Mari sama-sama buka hati kita. Mari datang dengan ucapan syukur. Naikkan pujian penyembahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena pilihan yang terbaik di dalam hidup kami adalah tetap menyembah-Mu di segala kondisi. Dekat kepadamu, ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Ku memilih
seperti hatimu, Tuhan menyenangkanmu. Pilihan yang Pilihan yang terbaik, memilih ku memilih untuk senangkanmu. Ku memilih untuk tetap tetap dekatmu dekatmu di segala masa. Ku penuh asa karena tanganmu karena tanganmu yang yang kuat topangku. ku memilih Memilih untuk senangkanmu. Ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap tetap murni seperti hatimu, Tuhan menyenangkan. menyenangkanmu. Itulah pilihan Pilihan yang terbaik. pilihan yang terbaik, menyenangkanmu Tuhan. Kami mau menyenangkanmu. Ku memilih untuk senangkanmu. Mari dengan segenap hati kita untuk tetap dekatmu segala masa. Ku penuh asa karena tanganmu Karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu. Ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu, Tuhan menyenangkanmu. Pilihan yang terbaik, ku memilih. Mari datang pada Tuhan untuk malam ini. senangkanmu. Mari Ku senangkan Dia. memilih Mari mendekat untuk pada Tuhan. tetap dekatmu Di segala masa ku penuh asa karena karena tanganmu tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih ku memilih untuk senangkanmu. ku memilih Ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti seperti hatimu, hatimu, Tuhan menyenangkanmu. Pilihan yang terbaik. Memilihmu bagian yang
terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya memilihmu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya dengan segenap hatimu datang pada Tuhan yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya memilihmu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Kau tidak akan terganti ya Tuhan. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya memilihmu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya memilihmu bagian yang terbaik. Kaulah bagian yang terbaik, tak akan tergantikan. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. oh Yesusku, Kau tak tergantikan Tuhan. Kau selamanya jadi bagian yang terbaik. Yesus memilihmu bagian yang terbaik Selamanya Mari dengan kesungguhan hati, terganti. Kau tak tergantikan. Harta yang Kaulah yang paling berharga di dalam hidup. berharga Hanya Kau Yesus, selamanya memilihmu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya memilihmu bagian yang terbaik dalam hidup kami. Selamanya tak akan terganti. Sekali Yesus
harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Hanya Engkau yang menjadi kekuatan dan pilihan hidup kami satu-satunya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Bapa. Selama-lamanya kami nyatakan hanya Engkau Tuhan. Oh, sekali Yesus, selamanya Engkau Tuhan. Tidak goyah hati kami, tidak goyah hidup kami, karena kami tahu kami punya Tuhan yang senantiasa mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Tak pernah Kau tinggalkanku, Tuhan. Katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Mu, ya Tuhan. Sekarang ku ada, Panggil namanya, oh Yesusku, Yesus, ku cinta Kau selamanya. selama-lamanya. Sekali Yesus, Selamanya Yesus, harapanku tak akan Tuhan, akan hilang karena kasih-Mu, karena kasih-Nya. Bapa. Sekarang ku ada, Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Oh, Yesus. Oh, ku cinta Kau lebih-lebih selamanya. nyatakan Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Mu. karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, Sekarang ku ada, oh Yesusku, Tuhan. ku cinta Kau Selama-lamanya selamanya. kami nyatakan Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Mu, karena kasih-Nya. sekarang ku ada. Oh Yesusku, Segenap hati kami cinta Kau menyatakan selamanya. Tuhan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Nya. Oh, sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau sekali, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Nya. Hari ini kami Sekarang ada, ku ada, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, selamanya, selamanya. hanya Tuhan, Kau hanya nama, hanya Yesus. Yang kami sembah, yang kami
selama-lamanya kami menyatakan satu Tuhan, satu pribadi yang kami sembah. Hanya Engkau, nama di atas segala nama. Hanya Yesus. Ya Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, sebab karena kasih-Mu, karena kasih-Nya kami ada. sekarang ku ada. Tuhan, terima kasih. Oh Yesusku, ku cinta Sekali lagi. Kau selamanya. Nyatakan Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapak, kami membuka hati kami pada malam hari ini, biarlah firman Tuhan terus meneguhkan hidup kami, memberi kekuatan bagi kami agar sungguh-sungguh Tuhan hidup kami di dalam jalan-jalan-Mu, bahkan berada dalam perkenanan Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Semua kan anugerah Tuhan. Dan ya puji Tuhan, biarlah hari-hari ini kita terus mendekatkan diri dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya, agar hidup kita boleh semakin ada dalam perkenanan Tuhan. Dan baik ya, kita akan lanjutkan bacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, ya puji Tuhan, saya sangat bersyukur karena setiap pagi saya bisa ikut Mezbah Syukur, puji Tuhan. Puji Tuhan Ibu, hidup saya semakin diubahkan ya, karena tadinya saya ini orangnya suka khawatir, suka gelisah, ya pokoknya ya banyak kekhawatiran, kegelisahan. Namun setelah saya ikut Mezbah Syukur, juga Mezbah Doa, hidup saya mulai diubahkan Tuhan, puji Tuhan ya. Awalnya saya mengenal Ibu dari seorang teman ya, dan jujur Bu, tadinya saya tidak senang mendengar khotbah Ibu. Oh, tidak senang. Ya, tetapi tahun 2021 ya yang lalu saya coba ikut Mezbah Syukur, dan saat itu hati saya tersentuh dengan khotbah Ibu. Di mana saat itu Ibu berkhotbah tentang kekhawatiran. Disitulah saya berdoa, saya minta ampun kepada Tuhan ya. Karena saya sudah khawatir ya, dan juga saya juga berdoa kepada Tuhan saat itu agar saya juga dapat melepaskan pengampunan dengan menantu saya. Karena saya kecewa dan sakit hati dengan menantu saya. Dan akhirnya puji Tuhan Ibu, ya Tuhan menjamah saya menjadi tenang, dan juga saya siap menerima kenyataan ya, anakku akhirnya berpisah dengan menantu saya. Ya saya bersyukur ya, Tuhan itu memberi saya kekuatan. Saya selalu bersyukur ya, kalau mengingat, Ibu selalu mengingatkan agar kita ini jangan menyimpan kepahitan, kekecewaan dan juga amarah. Sekarang ya saya justru belajar banyak bersyukur kepada Tuhan. Ya saya juga berterima kasih karena Tuhan sudah mempertemukan saya dengan Ibu. Ya di masa tua saya ini saya berharap ya saya semakin dekat dengan Tuhan, dan saya merindukan hadirat Tuhan, dan saya juga mau belajar untuk hidup berdampak bagi orang lain. Amin. Doa saya biarlah Tuhan pakai hidup saya seturut dengan rencana Tuhan. Saya juga berdoa agar Ibu selalu sehat-sehat ya. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam pelayanan. Ya kami jemaat Mezbah Doa dan Mezbah Syukur ya.
kami bersyukur ya karena Tuhan itu luar biasa dan Tuhan terus pakai Ibu ya yang bijaksana untuk melayani kami semua lewat YouTube. Amin amin. Puji Tuhan ya. Nama saya Ibu Lumongga Marpaung dari Palembang, Bu. Tuhan memberkati ya. Tuhan memberkati Ibu ya, puji Tuhan. Tadinya Ibu suka khawatir, ya gelisah, bahkan ya marah, kecewa dan juga tidak bisa mengampuni. Tapi sejak Ibu mendengarkan firman Tuhan lewat mesbah doa dan mesbah syukur, hidup Ibu diubahkan dan Ibu bahkan bisa melepaskan pengampunan. Ya itulah yang Tuhan mau ya, kita ini belajar bahwa ya mungkin tadinya karena ibu kecewa ya menantu ibu berpisah dengan anak ibu ya, dan itu yang membuat ibu akhirnya kepahitan. Tetapi ketika kita berdamai dengan keadaan ya sudah terjadi, jangan sampai kita kepahitan ya. Dan sekarang ibu banyak belajar bersyukur ya bahwa semua yang terjadi itu adalah sebuah pembelajaran, dan ibu hanya bisa berdoa buat anak-anak ya. Setiap kita juga saudara, kita maunya memang berjalan seperti yang kita mau, tapi ketika keadaan tidak berjalan seperti yang kita mau ya, kembali lagi kita harus bisa berdoa, merendahkan diri kaki Tuhan dan harus bisa bersyukur. Iya, puji Tuhan, kemarin kita sudah selesai dengan kitab Ayub ya, dan kita kemarin membaca bagaimana akhirnya Ayub di pasal yang terakhir, pasal 42, Ayub mencabut semua perkataannya di hadapan Tuhan. Kisah Ayub ya dimulai dengan penderitaan dan ketidakterimaan Ayub dengan keadaan yang dialami, tapi diakhiri dengan Ayub bertobat dan mencabut semua perkataan-perkataan buruknya terhadap Tuhan. Ya, dan pertanyaan utama dari kitab Ayub ya tepatnya adalah mengapa orang percaya itu mengalami kesulitan dan penderitaan. Melalui sebuah perdebatan panjang dari para sahabat Ayub ya, yang kelihatannya bijaksana tapi ternyata mereka juga menuduh dan menghakimi Ayub ya, dan juga lewat perdebatan panjang dan pada akhirnya Tuhanlah yang menjawab. Dari situ kita belajar saudara bahwa ya seringkali pemikiran kita, asumsi kita tentang keadaan, tentang ya keputusan Tuhan itu tidak benar. Jadi kita belajar dari kitab Ayub bahwa ketika kita mengalami sesuatu, belajarlah bersyukur, belajar ya berserah dan jangan menghakimi Tuhan. Karena kita ini tidak ada apa-apanya saudara, sebab Tuhan itu maha segala-galanya. Dan baik, kita akan melanjutkan hari ini kita masuk dalam kitab yang berikutnya yaitu Mazmur saudara. Ya, kita akan belajar dari kitab Mazmur ini karena kitab Mazmur ini ya menyediakan puisi dan menyatakan pujian, penyembahan dan juga pengakuan kepada Allah. Ya, ini adalah tujuan dari kitab Mazmur ini ya, kita baca isinya itu banyak tentang puisi, tentang pujian, penyembahan dan juga pengakuan kepada Allah. Ya, penulis dari kitab Mazmur ini ya Daud menulis 73 Mazmur. Ya, dan Asaf menulis 12 ya, Bani Korah menulis 9, Salomo menulis 2 kitab ini, dan Heman bersama Bani Korah, Etan dan Musa masing-masing menulis ya masing-masing menulis 51 Mazmur. Dan masing-masing menulis 1, dan 51 Mazmur itu tanpa nama dari penulis. Ya, dan kita bersyukur bahwa di Perjanjian Baru juga ya menganggap bahwa 2 Mazmur yang tanpa nama itu kemungkinan ditulis oleh Daud sendiri, karena memang ya Daud penulis terbanyak dari kitab Mazmur ini, tetapi ada penulis-penulis juga yang lain. Ya, dan pembacaan kitab Mazmur itu mula-mula tentulah di Israel saudara ya. Dan penulisan dari kitab Mazmur ini antara zaman Musa itu kira-kira di tahun 1440 sebelum Masehi, dan masa pembuangan ya ke Babel yaitu tahun 586. Ya, dan kitab Mazmur ini sebagian besar ya dimaksudkan sebagai narasi tentang peristiwa sejarah, dan sekalipun demikian Mazmur tersebut nih kerap ya memang paralel dengan peristiwa-peristiwa dalam sejarah. Ya, seperti pelarian Daud dari kejaran Saul dan juga dosa-dosa Daud dia dengan Betseba itu ada ditulis di dalam kitab Mazmur. Ya, dan kunci inti dari kitab Mazmur ini adalah biarlah segala yang bernafas itu memuji Tuhan. Baik, kita akan masuk pada Mazmur yang pertama saudara.
Ya, dikatakan di sana Mazmur pertama ini ya temanya adalah dua jalan kehidupan, ada jalan kebenaran, ya jalan kehidupan dari seorang yang beriman ya. Dan dikontraskan dengan jalan kehidupan dari seorang yang tidak beriman. Jadi ada dua, jalan kehidupan dari orang percaya dan orang fasik, saudara. Iya, Mazmur 1 jalan orang benar dan jalan orang fasik, itu judulnya. Jadi ada dua jalan. Dikatakan di sana ya ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, saudara, penulis Mazmur ini memulai dengan satu pernyataan dalam Mazmur pasal 1 ayat yang pertama ini, bagaimana dinyatakan sukacitanya ketika orang itu hidup mentaati Tuhan. Ya, dan menolak mendengarkan orang-orang yang tidak mempercayai atau menghina Tuhan. Maka dikatakan tadi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, dikatakan di sana, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Hati-hati saudara, kita membutuhkan nasihat. Tapi nasihat dari siapa itu penting. Karena tidak semua nasihat itu baik. Tidak semua nasihat, masukan, petunjuk bagi hidup kita ini itu baik. Hanya nasihat ya dari orang yang benar, orang yang bijaksana, itulah yang terbaik ya. Makanya kita butuh nasihat, tapi nasihat dari siapa dulu, saudara. Ayat ini dengan jelas berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita, apalagi ketika kita ini curhat atau meminta pendapat. Contoh saudara, saya mau membedakan antara orang fasik dan orang benar. Orang benar tentulah dia memberi nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi orang fasik pasti memberi nasihat yang tidak sesuai firman Tuhan. Kita harus tahu dan kita harus bisa membedakannya. Contoh, ketika kita ini bersalah paham dengan orang lain, lalu kita ini marah, tersinggung, kecewa, kita pengen curhat. Nah, lalu kita curhat ke satu orang yang kita anggap dia itu bisa untuk memberikan kita nasihat. Lalu kita ngomong, ya misalnya, saya tuh gini loh, saya mengalami gini, saya tuh jengkel ya misalnya sama mertua saya atau sama suami saya, sama istri saya atau sama siapalah. Saya tuh benci, saya jengkel karena dia itu udah ya berbuat kesalahan. Kalau kita curhatnya ke orang benar, dia pasti akan berkata begini saudara, ya harusnya orang benar memberi nasihat sesuai firman Tuhan. Ya namanya orang hidup itu kan kita ini pasti berhadapan dengan semua orang, kita pasti akan disakiti oleh semua orang, tapi itu biasa. Ya karena sehebat apapun orang menyakiti kita, asalkan kita mampu mengampuni ya sudah, terimalah orang yang lemah imannya tanpa kita harus kepahitan. Itu nasihat orang benar. Ya, jadi saya harus bagaimana? Ya lepaskan pengampunan. Nah, terimalah nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ketika engkau curhat sama orang yang tidak bertobat, orang fasik, maka dia bilang begini, kalau saya tuh enggak mau digituin. Ngapain lu kayak begitu? Ya udah putus hubungan aja, blokir aja itu. Ngapain mertua kayak begitu? Kalau saya sih enggak mau. Ya coba kamu bicara dong sama suamimu. Suruh kasih tahu tuh mertuamu gini atau suruh sama suamimu tuh enggak usah kayak gitu, kamu cerai aja. Nah, saudara, ya firman ini dengan jelas berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan didengar nasihat yang tidak sesuai firman Tuhan. Sekarang tolak ukurnya apa? Apakah nasihat itu sesuai firman Tuhan atau tidak? Apakah nasihat itu baik dan benar? Bukan cuma kelihatannya baik, tapi harus benar. Jadi ingat, kita bahagia atau tidak itu tergantung kita mendengar nasihatnya siapa. Ya dikatakan, dan juga yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya jangan suka hidup melakukan dosa. Ketika kita ini terus melakukan dosa, maka hidup kita pasti tidak bahagia.
yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan suka mencemooh orang, bergosip, menjelek-jelekan orang, itu dosa ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siapa orang yang berbahagia saudara? Mereka yang kesukaannya ialah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Sekarang kita bersyukur dengan adanya YouTube, kita bisa mendengar banyak khotbah-khotbah, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, tadi kita sudah mendengarkan kesaksian seorang ibu diubahkan sejak ikut mesbah syukur, mesbah doa. Kenapa? Karena itu adalah firman Tuhan, itu adalah nasihat firman Tuhan. Dia bilang hidup saya berubah, tadinya saya ini tukang khawatir, sekarang enggak lagi, penuh damai sejahtera. Tadinya saya kepahitan sama menantu saya, sekarang tidak lagi, saya melepaskan pengampunan. Ya, jadi saudara ada perubahan, dan saya yakin ibu pasti lebih berbahagia. Kenapa? Tidak punya kepahitan, tidak khawatir lagi. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lalu apa hasilnya ketika kita menjadi orang benar? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Kita lihat saudara, ketika kita ini hidup menjadi orang benar, maka dikatakan kita ini akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon kebutuhannya air. Kalau musim panas tidak ada air, mati. Tapi orang yang hidup merenungkan firman, melakukannya, mereka seperti pohon yang ditanam di pinggir air, pinggir sungai. Tidak akan pernah mengalami yang namanya kekeringan. Dia terus berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya. Bahkan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukankah ini yang menjadi kerinduan kita? Ya, kalau ini menjadi kerinduan kita bersama, ayo jangan dengar nasihat orang fasik, jangan berdiri jalan orang berdosa, jangan duduk di kumpulan pencemooh, dan sukailah firman Tuhan. Ayat 4, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita lihat di sini saudara, firman ini dengan jelas berkata, ingat saudara, bahwa orang fasik itu hidupnya seperti sekam. Sekam itu hanya sebentar aja, kalau nggak ditiup angin ya dibakar. Ya, karena itu orang fasik tidak akan tahan dalam hari penghakiman. Orang-orang yang hidup fasik tidak mau tunduk pada firman Tuhan. Mereka gampang jatuh, gampang terpeleset, gampang berbuat dosa. Ya, tetapi dikatakan orang benar itu berbeda saudara. Ya, dan sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita bersyukur ya, biarlah jalan kita dikenal oleh Tuhan, dan Tuhan yang menopang kita sehingga kita gak mudah jatuh, kita tidak mudah terpeleset, kita tidak mudah menjadi lemah. Kenapa? Karena Tuhan itu yang menopang kita. Saya berdoa saudara, biarlah kita semua senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan, agar apa yang kita perbuat juga menyenangkan Tuhan dan membawa kebahagiaan di hidup kita. Ya, jadi ingat saudara, ya jangan berdiri jalan orang berdosa, jangan dengarkan nasihat orang fasik. Siapapun dia, kalau dia tidak memberi nasihat sesuai firman Tuhan, tinggalkan. Tapi dia orang tua saya, walaupun dia orang tua, kalau nasihatnya tidak sesuai firman, jauhi. Kenapa? Hidupmu tidak akan bahagia. Ingat, kita boleh minta nasihat, tapi kepada orang yang hidup takut akan Tuhan. Jangan berdiri jalan orang berdosa, dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena itu biarlah kita kesukaan kita firman Tuhan, renungkan tuh siang dan malam. Mari kita mau tundukkan kepala saudara, kita mau satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan memperlengkapi kami dengan firman Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya hanya firman-Mu yang sanggup jadi kekuatan bagi kami. Mampukan kami untuk tidak berdiri di jalan orang berdosa. Mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mendengarkan nasihat hanya firman Tuhan saja, bukan yang lain. Ajar juga kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menjauhi jalan orang berdosa.
Biarlah kami hidup terus melekat hanya kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang setia ikut mesbah doa. Tentunya mereka rindu terjadi perubahan demi perubahan dalam hidup mereka. Biarlah semakin banyak kesaksian orang yang mengalami perubahan karena mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkaulah yang sanggup mengubah hidup setiap manusia, hanya Engkau yang sanggup. Karena itu Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu turun atas setiap kami yang rindu untuk diubahkan sesuai firman-Mu Bapa. Berkati setiap keluarga rumah tangga, mereka yang merindukan pemulihan terjadi, Tuhan mengerjakannya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, tekanan, persoalan, masalah yang berat, biarlah kami boleh keluar sebagai pemenang dalam kehidupan ini Bapa. Berkati setiap mereka yang rindu terjadi pemulihan dalam keluarga, pulihkan setiap keluarga demi keluarga. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang beban berat Engkau beri kelegaan, terutama yang terlilit masalah hutang piutang, keuangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati Bapa untuk setiap mereka yang sungguh-sungguh mencari Engkau, merindukan anak keturunan ilahi, bukakan kandungan yang tertutup. Kami terus memberkati bangsa kami Indonesia, lawatan-Mu tercurah bagi Indonesia, hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia, lawatan-Mu Tuhan mengalir bagi bangsa ini. Jauhkan bangsa kami dari kerusuhan, pertikaian, pemberontakan, kami tolak itu semua di dalam nama Yesus. Engkau memberkati bangsa kami, Presiden Jokowi, bahkan nanti akan menjadi presiden yang baru, Bapak Prabowo. Tuhan juga memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau terus berbicara bagi kami semua di hari-hari yang terakhir ini. Lindungi bangsa kami dari segala gempa besar. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke, juga seluruh bangsa-bangsa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, hujan pertobatan tercurah. Kami mengucap syukur, menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Karena itu saudara, mari buka hatimu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, saya mau ingatkan mesbah doa ada di Kamis minggu terakhir tanggal 26. Ya, kita sama-sama kumpul di Citycon Jakarta Kamis tanggal 26. Yang dari luar kota juga kalau mau datang silakan. Dan untuk yang mau ikut ke Israel, tinggal ada 3 seat lagi yang tersisa. Ayo saudara, selama kita masih ada waktu untuk pergi ke tanah perjanjian, ayo, Tuhan masih beri kita kesempatan. Ya, karena itu saudara, Tuhan memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati